wabarakatuh. Takun oleh surga. Alhamdulillahilladzi faddala al-ulama bisya'alihi wa ashabihi al-asfiya wattabi'ina lahum taraku lana ma'arifahum wa turrathahum al-gharra wa-tharra. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, para habaib yang hadir di majlis haul masyayikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, wa ala ra'sihim wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Kiai Haji Raden Azaim, wakil pengasuh Kiai Haji Afifuddin Muhajir, yang juga wakil Rais Am PBNU, para habaib, masyayikh, di antaranya yang tadi baru saja memberikan mau'izah ceramah kepada kita, Al-Mukarram Al-Habibil Mahbub Ad-Da'i ilallah Al-Habib Muhsin dari Banyuwangi, para kiai, hadirin hadirat, para santri semuanya, insya Allah semoga diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi menjelang siang ini alhamdulillah Al-Fakir dapat sowan silaturahim di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asem Bagus. Satu kehormatan kami diundang oleh Ra Azaim untuk memberikan sambutan dari PBNU. Sesungguhnya kami lelah karena tadi malam jam 12:04 baru tiba dari Riau Siak. Ada pelantikan NU di Siak di Riau. Subuh penerbangan pertama kemari, tapi hadir diundang di Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo ini bagi kami, bagi PBNU merupakan satu kehormatan, karena saudara-saudara Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin adalah tokoh penting bagi Nahdlatul Ulama. Semua orang yang membaca sejarah tentang Nahdlatul Ulama pasti tidak akan pernah bisa melepaskan dari tokoh penting, yakni pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, yakni guru kita Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Al-Fakir, saya pribadi mengenal nama pesantren Situbondo, Salafiyah Syafi'iyah Situbondo waktu umur saya sekitar 6 atau 7 tahun. Waktu itu ayah saya hadir ke pesantren ini ikut muktamar NU. Jadi stiker yang dipasang di lemari kitab ayah saya itu, izin Bapak Kiai, itu adalah stiker muktamar NU di Situbondo. Saya umur 6-7 tahun, disitulah saya tahu tentang NU dan Situbondo. Baru semakin dewasa saya banyak membaca tentang NU. Disinilah kemudian semakin tahu betapa besarnya pondok pesantren ini. Ini di PBN. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya cari fotonya dong. Saya punya keyakinan kalau Nahdlatul Ulama itu sampai sekarang katanya menjadi organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Itu ya salah satunya karena di NU pesantren-pesantren itu masih menghidupkan tradisi haul masyayikh. Karena tradisi haul masyayikh ini adalah salah satu ikhtiar di mana alaqah ruh
kuliah, hubungan rohani spiritual antara guru dan murid, antara santri dan kiainya itu terus terjalin sehingga tidak pernah bisa lupa dengan pesantrennya. Nah, NU besar karena memang NU itu gabungan pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Ingat dulu al-maghfurlah almarhum Kiai Haji Ilham Khalid mengatakan pesantren itu adalah miniatur Nahdlatul Ulama. Dalam bahasa Arab disebut surah musagharah min Nahdlatul Ulama. Kalau Anda mau lihat Nahdlatul Ulama, lihatlah pesantren. Disitulah ajaran-ajaran, amalan-amalan, pemikiran-pemikiran NU diajarkan di pesantren. Bagaimana NU mengajarkan tawassut moderat, bagaimana NU mengajarkan tawazun, bagaimana NU mengajarkan toleran, bagaimana akidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah diajarkan di pesantren, bagaimana fikih-fikih 4 madhab khususnya fikih madhab Syafi'i diajarkan di pesantren, bagaimana tasawufnya Imam Junaid dan tasawufnya Imam Ghazali semua diajarkan di pesantren. Itu karenanya kalau ada orang mau lihat NU, datanglah ke pesantren. Karena NU, kata almarhum Kiai Ilham Khalid, adalah miniaturnya ada di pesantren. Sebagaimana kalau mau lihat pesantren besar, lihatlah Nahdlatul Ulama. Karenanya hadirin, selama acara haul masyayikh pesantren semacam ini masih ramai, saya berkeyakinan insya Allah Nahdlatul Ulama akan tetap menjadi organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Hanya katanya ada orang bilang kalau NU adalah organisasi terbesar di Indonesia, organisasi Islam terbesar di Indonesia, sementara Indonesia adalah Muslim terbesar di dunia, maka katanya insya Allah di surga itu yang paling banyak orang NU. Loh, betul, karena kan mayoritas Muslim terbesar di dunia dari mana? Indonesia. Indonesia terbesar dari mana? NU. NU terbesar paling banyak dari Jawa Timur. Makanya nanti di surga itu jangan-jangan bahasanya Madura. Begitu ada orang masuk surga, udkhuluha bisalamin aminin, ditambah bahasa Madura. Ngiri. Saudara-saudara ini. Dan yang saya suka dari tradisi NU ini yang mungkin di luar sudah mulai banyak ditinggalkan itu, kalau di NU tradisi barokah, percaya yang namanya barokah itu masih kuat. Betul apa tidak? Kalau ditanya kenapa sampai jauh-jauh hadir haul masyayikh ke situ Bondo, saya tahu hari ini ada yang hadir dari NTB karena orangnya WA saya. Alumni situ Bondo, Kiai Azhar ini hadir di sini. Saya moga-moga bisa ketemu Kiai gitu dari NTB. Pakai ongkos berapa kali nyebrang itu? Kalau dari NTB berapa kali nyebrang? 2 kali. Kenapa? Karena percaya barokah. Dan saya termasuk yang sampai sekarang diajari dari kecil oleh ayah saya percaya barokah. Kalau bertemu kiai, bertemu habaib, ayah saya mengajarkan cium tangannya. Kalau ada bekas minum kiai, ulama, habaib tidak habis, ambil, minum, insya Allah barokah. Saya mau tanya sama panjenengan semua sampean, percaya barokah? Percaya? Kalau saya percaya. Ini saya mau cerita, tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong. Nggak jadi cerita dong. Waktu saya kecil, saya itu sering diajak silaturahim ayah saya. Hanya sayang saya belum pernah dibawa ke situ Bondo ini. Tadi Ki Afif tanya, sudah pernah ke situ Bondo? Belum. Awal marrah ini pertama kali.
Tapi saya harus meninggalkan kenang-kenangan di situ Bondo itu. Tadi saya sambil jalan itu nulis kecil-kecil merapikan ya beberapa syair kenangan saya buat situ Bondo. Nanti lah. Kecil saya dibawa ya saya ke beberapa ulama. Salah satu yang saya tak pernah lupa di antaranya selain Mbah Mangli, dulu ada Kiai Khos. Kalau sekarang yang banyak Kiai Kes. Dulu ada Kiai Khos namanya Mbak Hasan Mangli. Ya. Di sana saya dibawa dikasih uang banyak saya. Uang receh masih kecil. Saya dikasih uang banyak. Saya tidak tahu syaratnya apa. Tapi mungkin syaratnya moga-moga kamu nanti kalau besar duitnya banyak. Alhamdulillah uang saya banyak yang receh. Alhamdulillah. Lalu saya dibawa ke seorang ulama namanya Mbah Nur di Moga kaki Gunung Selamat. Ayah saya itu bilang pakai bahasa Tegal. Sekurang nih saya tak bisa bahasa Madura, Pak. Ya, karena saya dari kecil di Jakarta. Ya. Paling bisa bahasa Madura, mungkin paling begitu. Bahasa Tegal saya lumayan ngerti bahasa Tegal. Karena orang Tegal itu unik. Ada orang tua orang Tegal itu satu ketika tawaf di Masjidil Haram, sepanjang tawaf itu doanya pakai bahasa Tegal. Muter 7 kali putaran pakai apa? Itu pakai bahasa Tegal. Sambil muter doanya apa? Ya Allah pada baik, pada baik, pada baik. Begitu ditanya selesai tawaf, Mbak, kenapa kok tawaf pakai doanya pada baik, pada baik? Yang lain itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar. Ini doanya pada baik, pada baik, pada baik. Selesai satu putaran pada baik, pada baik. Selesai tawaf ditanya, kenapa tawafnya doanya pada baik, pada baik, pada baik? Apa jawaban beliau? Kata beliau, lah kayak wong pada doa bahasa Arab apik-apik. Itu orang pada doa bahasa Arab bagus-bagus. Jaluknya pasti apik-apik, mintanya pasti bagus-bagus. Lah nyong maksudnya jaluknya pada baik kayak kue. Masa iya Gusti Allah ora paham? Masa iya malaikat ora paham? Masa iya katanya Allah tidak paham? Ini orang Tegal, makanya saya tak pernah lupa ceritanya. Waktu saya kecil saya dibawa seorang ulama besar namanya Mbah Nur di kaki Gunung Selamat. Sampai sana ayah saya matur bilang pada beliau pakai bahasa Tegal, Mbah, niki lare kula nyuwun pandonganipun supados lare dados lare ingkang saleh. Mbah, ini anak saya minta doanya supaya dijadikan anak soleh. Apa kata Mbak Nur? Ya wis bocah kon mangap, ya wis kon mangap. Ya sudah, anaknya suruh mangap, suruh mangap. Saya masih kecil, umur saya sekitar 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, saya lupa. Tapi saya ingat saat itu saya oleh ayah saya disuruh mangap, mangap, mangap. Saya mangap. Rupanya Mbak Nur usianya sudah sepuh, perkiraan 80 tahunan. Beliau baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, juk, 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 juk. Mulut saya diludahi, Mbak. Kata bapak saya, ditelen, ditelen. Itu tak telan ludahnya Pak Kiai. Alhamdulillah. Padahal seingat saya beliau rokoknya mbako kelintingan. Tapi ayah saya percaya barokah. Alhamdulillah, saya merasa banyak dapat berkah dari para ulama dan para guru.
Di NU kita percaya yang namanya barokah ini, saudara. Sebab apa? Sebab memang dalil-dalil hadis maupun Quran yang cerita tentang barokah itu banyak, sangat banyak. Sesuatu kalau sudah barokah sulit dimasukkan dalam akal sehat kita. Dulu ada seorang ulama bernama Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab Minhajut Talibin, penulis kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Usianya tidak panjang, hanya kurang lebih 45 atau 46 tahun. Tapi barokah umur beliau, Masya Allah, kitab yang ditulis banyak. Itulah yang namanya barokah. Saya percaya betul, kita semua yang hadir di sini, menghadiri haul masyayikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo ini, saya juga percaya betul pondok ini adalah salah satu pondok yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sudah sekian lama dari mulai didirikan sampai sekarang, santrinya bukan semakin berkurang, tapi santrinya semakin bertambah, dan cabangnya ada di mana-mana, saudara-saudara. Ini pondok. Kenapa seseorang bisa dapat keberkahan? Saya percaya keberkahan itu disebabkan karena keistiqomahan. Orang itu kalau istiqomah ibadahnya, istiqomah mengajarnya, insya Allah barokah. Pondok ini saya yakin ini diberkahi Allah karena masih banyak guru-guru yang istiqomah dari mulai muassis pendirinya Mbah As'ad Syamsul Arifin bersama Mbah Syamsul Arifin sampai sekarang generasi ketiga cucu beliau Kiai Haji Raden Azaim. Insya Allah saya melihat termasuk orang yang istiqomah menjadi ulama yang murabbiyun. Guru kita Kiai Haji Afifuddin Muhajir adalah ulama yang istiqamah menjadi ulama yang murabbiyun, menjadi pendidik. Yang ngaji rutin itu murabbiyun namanya. Sekarang cari ulama kiai yang murabbiyun sudah mulai susah, saudara. Yang banyak itu kiai mulabbiyun, tukang lobi. Bukan murabbiyun yang mendidik, tapi mulabbiyun. Tukang apa namanya? Tukang lobi. Ulama murabbiyun itu memang biasanya tidak begitu terkenal dan biasanya tidak begitu kaya, Pak. Tapi kalau kiai mulabbiyun, tukang lobi, itu biasanya cepat kaya, karena pinter bikin proposal. Nah, di sini alhamdulillah di pesantren ini santri-santri dididik oleh guru-guru masyayikh yang istiqamah menjadi murabbiyun atau guru-guru yang rabbani yang istiqamah mengajar ngaji membaca kitab. Begitu katanya dalam Al-Quran definisi ulama murabbiyun. Walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitab bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian ulama-ulama rabbani murabbiyun bima kuntum tu'allimuna al-kitab, sebab kalian istiqamah mengajarkan al-kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan sebab kalian istiqamah mendaras belajar apa yang ada dalam kitab itu. Ya Allah,
saya jujur sebenarnya hadir di pesantren ini mutatawwil, merasa kecil Pak, karena orang alim-alim itu sesungguhnya yang banyak ditampung. Kemarin sempat ada katanya satu riwayat Imam Malik pernah berkata kepada Imam Syafi'i, tapi kemudian dikomentari apa betul apa tidak ucapan ini. Tapi saya tidak ingin membahas riwayatnya, tapi saya ingin membahas isi nasihatnya. Ada ungkapan berbunyi, la taskunir rifa yadhab ilmuka. Jangan kau tinggal di desa, sebab nanti ilmumu akan hilang. Mungkin ucapan ini lau sahha, andai kata sahih bahwa itu disampaikan Imam Malik terhadap Imam Syafi'i, karena memang waktu itu pusat ilmu adanya di kota. Maka Imam Syafi'i dikatakan jangan kau tinggal di desa, sebab nanti ilmumu habis. Pergilah ke kota, sebab di sana di kota sumber ilmu. Saudara, kalau betul ini sanad dan betul pada masa itu memang kota adalah pusat ilmu, maka ucapan ini boleh jadi berlaku pada masa itu. Kalau sekarang saya ingin katakan sebaliknya, la tatrukir rifa yadhab ilmuka. Jangan kau tinggalkan desa, jangan kau tinggalkan Sukorejo yang walaupun adanya di desa ini. Sukorejo ini sama Jakarta lebih kota mana? Lebih kota mana? Lebih kota Jakarta. Cari hotel di sini susah. Betul. Cari mall di sini ada nggak? Mall ada atau tidak? Susah. Jangan cari mall, cari sinyal saja susah. Iya, sekarang nggak ada cuy. Tapi saya katakan la tatrukir rifa yadhab ilmuk. Jangan kau tinggalkan desa Sukorejo. Yadhab ilmuka, sebab nanti ilmumu akan hilang. Sekarang coba, mana ada di kota kiai ngaji kitab Jam'ul Jawami? Ada apa tidak? Tidak ada. Di desa ada. Yang masih baca kitab Jam'ul Jawami adanya di mana? Di desa. Di desa, di Sukorejo. Saya ini biar bagaimana-mana, saya sering kadang-kadang di waktu luang melihat YouTube. Biasanya saya setel bagaimana guru kita, guru kami Haji Afifuddin Muhajir mengajar kitab Jam'ul Jawami. Itu kitab paling sulit menjelaskan usul fikih, tapi di depan beliau usul fikih itu renyah kayak kerupuk. Usul fikih itu yang susah itu renyah kayak kerupuk. Mu'aqqaduna sahlun tijaha afifiyah. Sesuatu yang sulit itu jadi gampang. Nah, maka saudara-saudara hadirin, andai kata rumah saya dekat dari Sukorejo, saya katakan, andai kata rumah saya dekat dari Sukorejo, saya akan ngaji rutin ke tempat itu. Karena saya kehilangan saat ini di Nahdlatul Ulama ulama-ulama yang istiqamah mengajarkan kitab-kitab yang sulit itu semenjak guru kami Al-Maghfur Laki Haji Sahal Mahfud wafat. Sekarang ini orang yang barangkali ya kapasitasnya dipuji seperti Mbah Sahal Mahfud tinggal di Sukorejo ini, bukan karena di depan beliau, tapi karena memang beliau adalah aset kita, aset Sukorejo, dan bahkan aset Nahdlatul Ulama, saudara-saudara. Persis seminggu yang lalu, persis saya pulang umrah. Saat umrah, izin Romo Kiai, saya silaturahim ke tempat Aminul Am, Al-Aminul Am di Majma'al Fiqh Islami.
Sekretaris Jenderal Akademi Fikih Internasional. Sekjen Akademi Fikih Internasional itu saudara-saudara namanya Syekh Al-Ustaz Ad-Doktor Kutub Mustafa Sani. Lalu beliau bilang, tolonglah kirim perwakilan ulama Indonesia agar menjadi utusan tetap di Majma'al Fiqhil Islami, di mana dulu anggotanya ulama-ulama besar seperti Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, kemudian Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Ali Jum'ah, termasuk yang sekarang masih juga adalah yang saya ketemu di Pakistan namanya Syekh Muhammad Taqi Al-Usmani di Karachi. Dia ulama besar yang mensyarahi Sahih Muslim, Takmilah Fathul Mulhid. Saya katakan insya Allah pulang saya akan sampaikan dalam rapat PBNU, dan persis hari Seninnya saya tiba, saya rapatkan, saya sampaikan dalam rapat, saya katakan di rapat gabungan pengurus besar Nahdlatul Ulama Syuriah Tanfidiyah, permintaan ini di hadapan rapat, saya kalau boleh mengusulkan siapa perwakilan tetap PBNU di Majma'al Fiqhil Islami, saya sebut namanya dalam rapat itu adalah Wakil Rais Am PBNU Romo K. Haji Afifuddin Bahari. Dan itu juga saya sampaikan kepada Syekh Kutub saya. Hadirin, ini yang harus kemudian kita banggakan. Ulama-ulama yang rabbani di sini adanya di desa. Bahkan ulama-ulama yang memiliki karamah, ilmu firasah yang luar biasa adanya di desa. Maka saya kalau ketemu kiai kampung takut. Mbak Kiai As'ad Syamsul Arifi baru malam Kamis yang lalu, baru saat saya hadir acara di Indramayu, Rais Syuriah PCNU Indramayu cerita, saya pernah punya kenangan menarik dengan Romo K. Haji Raden As'ad Syamsul Arifi. Pernah beberapa kali sowan diterima, tapi pernah sekali tidak diterima. Kata saya, kenapa Kiai? Ya itu, mungkin Kiai As'ad itu wali. Kenapa? Beliau dari jauh tahu kalau saya ini habis maksiat. Yang berkali-kali saya sowan diterima itu karena perjalanan saya bersih. Habis ziarah Wali Songo, Sunan Ampel, ke Situbondo, diterima. Nah, pernah saya silaturahim itu tidak diterima. Kenapa? Karena saya dari Kute dulu dan Bali. Masya Allah, itu biasa. Ini cerita. Sekarang orangnya masih hidup, namanya Kiai Haji Ahmad Bayukawi bilang, baru malam Kamis kemarin, nanti saya ceritakan. Memang ulama-ulama dulu terkenal gitu, membaca orang dari jauh, termasuk Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Saya terkenal, Imam Syafi'i itu membaca orang cukup melihat wajahnya dan gerak-geriknya. Pernah Imam Syafi'i sedang mengaji di masjid. Ketika Imam Syafi'i sedang mengaji, ada seorang pemuda, ini kejadiannya di bulan Ramadan. Pemuda itu duduk di samping temannya malu-malu.
Orang berbeda apa mas? Agak kasak. Agak kasak alam dia. Orang berbeda apa mas? Agak kasak. Agak kasak alam dia. Dilanjutkan, lanjut ya. Imam Syafi'i itu terkenal sebagai ulama yang memiliki ilmu firasah yang luar biasa. Jadi dan ini saya pikir bukan hanya pada masa Imam Syafi'i, sampai sekarang saya percaya ulama-ulama yang bersih-bersih termasuk guru kita Romo Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin termasuk orang yang memiliki ilmu itu. Jika tadi yang dikatakan riwayat Syuriah PCNU mana tadi Indramayu yang berkali-kali soal diterima, tapi satu ketika tidak diterima karena harus mampir dulu lewat Kuta. Imam Syafi'i pernah hadirin di sebuah masjid di bulan Ramadan. Beliau sedang mengajar, ada seorang pemuda, rupanya pengantin baru, pergi hampir 2 tahun lebih. Kalau sekarang disebutnya Bang Toyib. Siapa? Bang Toyib. Pulang dia langsung ke masjid. Imam Syafi'i sedang mengaji, pemuda ini ingin pulang ke rumah bertemu istrinya, mau kangen memeluk, takut dosa. Maka bertanya kepada Imam Syafi'i lewat surat. Suratnya ditulis pakai syair, dititipkan sahabatnya. Sahabatnya kemudian membawa surat itu pada Imam Syafi'i dan tidak dikasih penjelasan siapa yang bertanya. Hanya sahabatnya berkata, "Guru, sahabat saya bertanya, pertanyaannya ini," dalam sebuah syair. Syairnya dalam bahasa Qawi kalau saya tidak salah. Salil mufti al-makkiyah hal fi tazawuri wa dhummati mushtaqil fuadi junahu. Tanyakanlah kepada mufti al-makkiyah yang berasal dari Makkah. Imam Syafi'i tinggal di Madinah tapi asalnya dari Makkah. Al fi tazawuri wa dhammati mushtaqil fuadi junahu. Apakah saya ini yang sudah 2 tahun tak bertemu istri, kalau pulang siang bulan Ramadan bertemu istri memeluk, itu dosa apa tidak? 2 tahun Pak. Saya ini seminggu nggak ketemu istri, itu saja rasanya kangen guys. Saya sering pergi keliling seminggu, itu saya kangen sama anak saya umur 6 tahun. Dari jauh saya sudah mikir, saya pulang nanti pengen gendong anak saya umur 6 tahun. Itu sampai rumah, keliru yang saya gendong ibunya. Ini 2 tahun coba. Nah, tapi ini orang soleh ini. Dia ini mau pulang. Kalau saya ketemu istri 2 tahun pasti kangen kan, lalu menurut ini dosa apa tidak? Jadi orang zaman dulu itu soleh-soleh, takut dosa.
Imam Syafi'i bertanya kepada yang membawa surat, siapa yang bertanya ini? Itu sahabat saya yang duduk di pojok itu, yang senderan. Dipandang oleh Imam Syafi'i. Tidak ditanya Pak. Beliau jawab pakai syair lagi. Aqulu ma'adallahi ayyudhibat tuqa kala suqu akbadin bihin najirahu. Kurang lebih kalau diterjemahkan, kalau sampean tangan istri sudah 2 tahun tidak ketemu, insya Allah kalau ketemu hanya berpelukan sebentar, tidak dilanjutkan, tidak berdosa. Catatannya apa tadi? Berpelukan tapi tidak dilanjutkan, tidak berdosa. Begitu Imam Syafi'i memberi jawaban ini, pemuda tadi gembira, langsung lari pulang. Muridnya Imam Syafi'i, kalau saya tidak salah, Al-Muradi atau Ar-Rabi, mengejar pemuda tadi. Dikejar. Mas, tadi saya lihat sampean ini bikin surat pada guru saya. Guru saya saat membaca surat sampean, beliau tersenyum. Lalu guru saya menulis, diberikan pada sampean, itu sampean baca tersenyum. Sampean langsung bangun lari keluar dari masjid. Apa saya boleh tahu apa masalahnya? Dijelaskan oleh pemuda tadi, saya seorang pemuda 2 tahun lebih pergi tak ketemu bini. Tidak ketemu siapa? Bini, istri. Saya kangen, saya pulang takut dosa ini bulan Ramadan kalau saya bertemu sekedar memeluknya. Saya mau tanya pada seorang mufti yang alim, ya ini mufti yang dari Mekah. Ini jawaban beliau. Katanya kalau sekedar memeluk tidak dilanjutkan, tidak dosa. Masya Allah, ulama-ulama semacam ini saat ini sudah mulai jarang. Tapi insya Allah di desa masih banyak. Makanya saya kalau ke desa, ke kampung, bertemu masyayikh, para ulama, saya takut Pak. Orang-orang desa itu makanannya bersih-bersih, belum kenal pejabat, belum kenal anggota dewan, belum kenal yang subhat-subhat, belum kenal lobby. Karena itulah biasanya beliau bersih-bersih hatinya. Hadirin, Sukorejo ini saya percaya salah satu di antara pesantren yang masih banyak memiliki ulama-ulama yang hatinya bersih-bersih. Amin. Hadirin, tadi saya sampaikan, saya secara khusus membuat syair untuk pondok ini sebagai penghormatan saya untuk pondok Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Alaika bima'hadil ulumi fa'innahu yunalu bihil khairu wa yajma' mahasina fatarhal akhal ilmi muzilan li jahlika wa mal ilmu mawjudun hunaka wa hahuna wa ma kullu ma'hadin alayya jalilatun Sukorejo mamduhun wa as'ad hamiduna fama a'zamal fadla bid'ani Pancasila asasan linahdina hafidhan libaldina azaimuna durrun hafidul muassisi fafuzkum biqadrihi alladhi yuthqilul wazna mu'aqqaduna sahlun tijaha afifina fafil nahdi qudwatun thaqufan muzayyina huwal bahru haqqan fil usuli wa fil
الحسنى فيا رب ألهمني بنظم الجواهر فيرعى به الحب ويدرك به المنى ويكشف عنا كربنا وهمومنا بصحبة عالم مربي لروحنا. Alaika bima'hadil ulum, hendaknya Anda semua tetaplah di pesantren di mana ilmu diajarkan. Wa yajma' mahasina, di mana di pesantren diajarkan segala kebaikan. Fatarhal akhal ilmi, wahai ahli ilmu, Anda boleh pergi mencari ilmu. Muzilan li jahlika, untuk menghilangkan kebodohan Anda. Wa mal ilmu mawjudun hunaka wa hahuna, sebab ilmu bisa Anda dapat di sana dan di sini. Wa ma kullu ma'hadin 'alayya jalilatun, tapi bagi saya tidak semua pondok nilainya hebat. Tidak semua pondok bagi saya jalilah, mulia. Sukorejo mamduhun, khusus Sukorejo bagi saya pondok yang istimewa. Wa as'ad amiduna, karena Kiai As'ad adalah pegangan kita semua. Fama a'zaman fadla bid'ani Pancasila, karena luar biasa jasa Kiai As'ad ini yang telah berjuang menjadikan Pancasila dijadikan sebagai apa? Asasan linahdina, sebagai asas buat organisasi kita Nahdlatul Ulama. Dari mulai tahun 83 sampai 84 di Sukorejo lah tempat ditetapkannya Pancasila sebagai asas Nahdlatul Ulama. Hafizan li bandina, dan karena itu negeri kita bisa terjaga. Azaimuna durrun, azaim kita ini durrun, mutiara. Hafizul muassisi, beliau cucu daripada pendiri pondok ini. Fafustum biqadrihi alladhi yuthqilul wasna, beruntunglah sampean semua. Beliau istiqamah menunggui pesantren keliling. Saya tahu rasa ini, saya dengar ke Sumeneb, saya di Sumeneb, beliau ke Sumeneb, belum nyebrang ke Pulau Kangean. Saya belum pernah sampai Pulau Kangean. Beliau nyebrang ke sana kemari itu merawat alumni. Inilah yang membuat pondok Sukorejo menjadi hebat. Mu'aqqatuna sahlun, sesuatu yang rumit jadi gampang, jadi mudah. Ijaha afifina, di depan guru kita Kiai Afifuddin Muhajir. Fafin nahdi qudwatun, beliau dalam Nahdlatul Ulama adalah panutan para ulama-ulama yang istiqamah. Faqufan muzayyina, beliau adalah ulama yang unggul dan menghiasi Nahdlatul Ulama. Huwa bahru haqqan fil usuli wa fiqhi, beliau laksana laut dalam fikih dan usul fikih. Wala tatrukir rifa fayadhab lakal husna, jangan pernah tinggalkan kampung Sukorejo ini, jangan pernah memutuskan tali silaturahim dengan pondok ini, sebab kalau Anda putuskan tali silaturahim dengan pondok ini, kebaikan-kebaikan atas hilang pada diri Anda semua. Faya Rabbi alhimni binazmil jawahir, ya Allah beri saya kemampuan merangkai mutiara-mutiara yang indah. Fayur'a bihil hub, semoga insya Allah ini bagian daripada rasa cinta saya bisa terjaga. Wayudrak bihil munah, dan supaya kita semua yang hadir dapat keberkahan dari ulama-ulama masyayikh yang diholi pada hari ini. Amin. Wa yakshifu anna kurbana wa humumana, semoga yang hadir semua kesulitannya, semua kesedihannya diangkat oleh Allah. Bisuhbati alimin murabbi ruhina, sebab kita berkumpul bersama orang-orang alim di sekitar kita ini yang ada bersama kita. Murabbi ruhina, yang beliau adalah murabbi bagi diri kita semua. Hadirin, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Matur sakalangkung, betul itu. Matur
Kata Lampung atas undangannya. Terima kasih kepada pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo dari Nahdlatul Ulama yang keikhlasannya, kesetiaannya terus menjadi pesantren yang bagian menjadi jaringan daripada pondok-pondok yang ada di bawah Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.